Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Project Akhirat yang beriman, kita sudah tentu tidak asing dengan yang namanya sihir. Banyak orang yang menceritakan sihir, bahkan dibukukan dengan cerita dalam novel ataupun ditampilkan dalam karya visual seperti film yang fenomenal, yaitu adalah Harry Potter, yang mana menceritakan kisah anak muda dalam sekolah sihir. Tapi sahabat Project Akhirat, apakah sahabat tahu asal mula dari sihir ini? Sebelum lanjut, tolong klik tombol subscribe dan loncengnya agar channel kami bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat seputar dunia Islami. Sihir merupakan suatu ilmu tipu daya yang dibantu oleh setan. Maka, siapa saja orang yang menggunakan sihir pasti dekat dengan setan. Sihir tentu sangat bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Maka dari sihir itu sendiri ialah memalingkan sesuatu dari hakikat yang sebenarnya. Lalu, bagaimana awal kemunculan dari sihir itu? Hakikat keberadaan sihir ini telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir, mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberikan mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Al-Hafiz Ibnu Katsir menukil perkataan As-Saddi ketika menafsirkan firman Allah. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Ia berkata, di masa kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, setan-setan sering naik ke langit lalu sampai pada suatu kedudukan yang darinya mereka dapat mencuri pendengaran. Lalu mereka mencuri sebagian perkataan dari malaikat tentang apa yang akan terjadi di bumi, menyangkut perkara kematian atau hal gaib atau suatu kejadian. Kemudian setan-setan itu menyampaikan hal tersebut kepada tukang sihir. Lalu para tukang sihir itu menceritakan kepada manusia hal tersebut. Dan ternyata kejadiannya mereka temukan seperti apa yang diceritakan oleh para tukang sihir itu. Setelah para dukun itu percaya kepada para setan tersebut, maka setan-setan itu pun mulai berdusta kepada mereka dan memasukkan hal-hal yang lain ke dalam berita yang dibawanya. Para setan itu menambah 70 kalimat pada setiap kalimatnya. Lalu orang-orang pun mencatat kalimat itu ke dalam buku-buku, hingga tersebarlah di kalangan Bani Israel bahwa jin mengetahui hal gaib. Setelah orang-orang mencatat kalimat itu ke dalam buku-buku, hingga tersebarlah di kalangan Bani Israel bahwa jin mengetahui hal gaib. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mengirimkan utusannya kepada semua orang untuk menyita buku-buku sihir tersebut. Setelah semua buku-buku itu terkumpul, dimasukkanlah ke dalam peti. Kemudian peti itu dikubur di bawah kursi singgasananya. Tidak ada satupun setan yang berani mendekati kursi tersebut, melainkan ia pasti terbakar. Nabi Sulaiman berkata, "Tidak sekali-kali aku mendengar seseorang mengatakan setan-setan itu mengetahui hal yang gaib, melainkan aku pasti menebas lehernya." Setelah Nabi Sulaiman wafat dan semua ulama yang mengetahui perihal tersebut, para ulama telah tiada. Lalu mereka pun berganti generasi berikutnya. Maka datanglah setan dalam bentuk seorang manusia. Setan itu mendatangi sekelompok Bani Israel dan berkata kepada mereka, "Maukah aku tunjukkan suatu pembendaharaan yang tidak akan habis kalian makan untuk selama-lamanya?" Mereka pun menjawab, "Tentu saja kami mau."
Setan itu berkata, "Galilah tanah di bawah kursi singgasananya," yaitu Nabi Sulaiman. Setan pergi bersama mereka dan menunjukkan tempat tersebut kepada mereka. Sedangkan dia, setan yang tampil dalam wujud manusia, berdiri di salah satu tempat yang agak jauh dari tempat tersebut. Mereka berkata, "Mendekatlah engkau kemari." Setan menjawab, "Tidak, aku di sini saja, dekat dengan kalian. Tetapi jika kalian tidak menemukannya, kalian boleh membunuhku." Mereka menggali tempat tersebut dan akhirnya mereka menemukan kitab-kitab itu. Ketika mereka mengeluarkannya, setan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Sulaiman dapat menguasai dan mengatur manusia, setan-setan, dan burung-burung, yaitu melalui ilmu sihir ini." Setelah itu setan tersebut terbang dan pergi. Maka mulai tersebarlah di kalangan manusia bahwa Nabi Sulaiman adalah ahli sihir, dan orang-orang Bani Israel mengambil kitab-kitab itu. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Ta'ala, mereka Bani Israel menebatnya dengan kitab-kitab sihir itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Demikianlah sejarah kemunculan ilmu sihir yang ternyata keberadaannya ketika di masa Nabi Sulaiman alaihissalam, dan tersebar ilmu sihir itu dikarenakan ulah tangan-tangan manusia yang kufur kepada Allah Ta'ala. Sampai saat ini sihir masih tetap saja dipercayai dan masih tetap saja dipelajari bagi mereka orang-orang yang bodoh. Meskipun sihir itu dapat mencelakakan manusia, akan tetapi semua itu tidak akan terjadi tanpa kehendak Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, kenalilah Rob semesta alam ini dengan ilmu yang hak yang dibawa oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ada satupun sihir yang dapat mencelakakan kita kecuali atas kehendak Allah Ta'ala. Dan Allah Maha Pelindung bagi hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita terhindar dari segala jenis sihir, dan senantiasa kita terus berdoa untuk mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih para sahabat Project Akhirat. Semoga sepenggal kisah tentang sihir ini bisa menjadikan kita lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh dan soleha. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.